Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Perjuangan IP. Sebelumnya kita sudah membahas secara cepat paham TPK CPNS Integritas part 2 teman-teman. Kita akan melanjutkan ke part 3 ya teman-teman. Di sini langsung ke soal nomor 2, gratifikasi sosial dan relasi kultural. Seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pengawas kelayakan bangunan di Dinas Pekerjaan Umum sukses melaksanakan verifikasi teknis terhadap kompleks apartemen baru yang dibangun oleh sebuah perusahaan properti besar, teman-teman. Seluruh proses verifikasi berjalan murni sesuai dengan SOP tanpa ada kecurangan. 2 minggu setelah sertifikat layakan terbit, manajer perusahaan properti tersebut mengirimkan sebuah parsel mewah berisi barang-barang elektronik yang mana kalau dirupiahkan senilai Rp 5 juta rupiah ke rumah pribadi ASN tersebut melalui jasa ekspedisi. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang ramah dan profesional yang ia lakukan, teman-teman. Di dalam parsel terdapat catatan tertulis murni hadiah persahabatan, tidak ada maksud apapun. Tindakan yang wajib dilakukan oleh ASN adalah A. Menerima parsel tersebut dengan senang hati karena proses verifikasi telah selesai dan sertifikat sudah terbit sehingga tidak akan mengubah keputusan apapun. Yang B. Mengembalikan parsel tersebut kepada perusahaan yang dikompensasikan dengan meminta diskon khusus unit apartemen untuk investasi pribadinya. Kemudian yang C. Menerima parsel tersebut agar tidak menyinggung perasaan manajer. Kemudian segera membagikan isi parsel kepada tetangga sekitar rumah yang membutuhkan sebagai bentuk amal sosial. Yang dia menolak parsel tersebut atau jika parsel terlanjur diterima di rumah oleh keluarga, segera mendokumentasikannya dan melaporkan penerimaan hadiah tersebut kepada unit pengendalian gratifikasi atau UPG, instansi atau KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja. Untuk yang E, untuk menyimpan parsel tersebut di gudang rumah dan tidak menggunakannya sama sekali agar terhindar dari tuduhan menikmati barang gratifikasi. Oke, langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini kunci jawabannya itu yang D, menolak parsel, teman-teman. Hadiah yang diberikan setelah sebuah pelayanan selesai dilakukan tetap dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang karena berkaitan dengan otoritas jabatan ASN tersebut atau post facto gratification. Opsi A salah karena mengabaikan potensi konflik kepentingan di masa depan. Opsi B justru melakukan pemerasan baru. Opsi C keliru karena menyalurkan barang ilegal untuk amal tidak menghapus sifat melawan hukum dari gratifikasi tersebut. Opsi E tidak menyelesaikan status hukum barang. Opsi D adalah salah satu tindakan yang sesuai dengan koridor hukum positif undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu melaporkannya secara resmi ke UPG atau KPK untuk ditentukan status kepemilikannya oleh negara, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman. Di sini ada integritas akademik dan rekrutmen internal. Di sebuah badan diklat kedinasan diadakan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa yang sangat ketat untuk menentukan promosi jabatan para pegawai. Anda mengetahui bahwa salah satu peserta ujian yang merupakan sahabat dekat Anda sejak masa kuliah dan sedang mengalami kesulitan ekonomi membawa catatan kecil atau contekan yang disembunyikan di bawah lembar jawabannya. Pengawas ujian tidak melihat tindakan tersebut karena fokus mengawasi area belakang kelas. Sikap Anda yang paling menguji integritas kepedulian terhadap keadilan sistem adalah A. Membiarkannya saja karena memahami situasi sulit sahabat Anda dan berpendapat bahwa solidaritas pertemanan harus diutamakan dalam situasi non-pelayanan publik. Yang B. Mengambil foto tindakan sahabat Anda secara diam-diam dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor agar dia mendapatkan sanksi sosial dari rekan kerja lain. Yang C. Menegur dan mengingatkan sahabat Anda secara langsung saat jeda ujian agar menyingkirkan contekan tersebut, serta menjelaskan bahwa kelulusan dari hasil kecurangan akan merusak berkah karirnya ke depan. Kemudian yang D. Melaporkan kecurangan tersebut kepada pengawas ujian setelah sesi selesai secara rahasia agar panitia melakukan pembatalan nilai secara objektif tanpa merusak hubungan pertemanan secara terbuka. Kemudian yang di opsi E, ikut menyontek dari catatan sahabat Anda tersebut agar terjadi keadilan dan kesetaraan nilai di antar sesama pegawai. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman.
Oke, di sini ada kunci jawabannya yaitu C, di mana integritas bukan hanya tentang diri sendiri yang tidak curang, melainkan bagaimana kita bersikap terhadap kecurangan di sekitar kita dengan cara yang etis dan mendidik, teman-teman. Opsi A, pembiaran merusak nilai keadilan bagi peserta lain yang jujur. Opsi B, menyebarkan di media sosial internal adalah tindakan destruktif yang melanggar etika komunikasi. Kemudian ada opsi E adalah kehancuran integritas total. Antara opsi C dan D, opsi C lebih unggul karena melakukan tindakan preventif persuasif secara langsung kepada pelaku sebelum keputusan hukum panitia jatuh. Kemudian ini mencerminkan kombinasi nilai jujur, berani, dan peduli yang seimbang, yaitu peduli pada masa depan sahabat agar tidak terjerumus dalam moral hazard yang lebih besar dalam birokrasi kelak. Oke teman-teman, di sini ada peta jalan strategis menuju nilai sempurna TWK integritas, teman-teman. Di sini guna memastikan teman-teman meraih poin maksimal skor 5 pada setiap soal penalaran, implementasi strategi belajar terstruktur berikut adalah tahap 1, yaitu eliminasi opsi kompromistis. Singkirkan langsung opsi jawaban yang mengandung unsur seperti toleransi terhadap penyimpangan kecil, pembiaran demi keharmonisan kantor, ataupun penundaan laporan pelanggaran hukum. Kemudian tahap kedua, analisis legalitas vs etika. Pilihlah jawaban yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal atau patuh terhadap SOP, tetapi juga memiliki muatan etika publik yang tinggi seperti transparan, jujur, dan adil bagi semua pihak, teman-teman. Kemudian yang tahap 3, deteksi gratifikasi terselubung. Jangan terkecoh oleh label hadiah persahabatan, dana taktis, atau tanda terima kasih. Jika pemberian itu ada hubungannya dengan posisi jabatan Anda sebagai ASN, jawabannya wajib, yaitu tolak atau laporkan. Yang ke tahap 4, latihan ketahanan tekanan moral. Jadi teman-teman biasakan membaca studi kasus panjang yang melelahkan secara mental. Kemudian fokus pada inti masalah, yaitu nilai integritas apa yang sedang diuji di dalam soal. Pilihlah tindakannya paling berani, bersih, dan solutif bagi kepentingan negara, ya teman-teman. Dalam hal ini, integritas adalah mahkota tertinggi dari seorang aparatur sipil negara. Dengan menguasai modul penalaran ini, teman-teman tidak hanya dipersiapkan untuk lulus dengan nilai TWK yang superior, melainkan diarsitekturi untuk menjadi benteng moral yang akan menjaga keluhuran birokrasi Indonesia di masa depan. Oke teman-teman, sekian pembahasan part terakhir ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih, selamat belajar teman-teman.